Ayo kita mulai Pak ngobrol ke sana kemari tentang Balawi, terutama buku yang barunya Pak. Jadi buku yang baru Pak Dede itu sudah mulai 4 bulan kemarinnya, dihitung sekarang sudah 800 halaman. Wah, mantap. 800 halaman diambil dari tidak kurang dari 216 kitab primer yang sekunder, termasuk sumber yang lain. Gitu. Jadi kajiannya dari mulai pengetikan gitu, dari jalur hadis, lintas fikih, lintas madhab, tabaqoh, tarikh, usul fikih, usul hadis, taman wabi, usul biologis, usul genetik, itu tafsir Quran, ya kurang lebih mas 10-11 disiplin ilmu lah dari 800 halaman teh gitu. Ya. Yang sedang dicetak judulnya fikih verifikasi dan tafsir brutal intellectual honesty. Jadi kejujuran tingkat brutal, jujur Pak. Jawaban hanya satu. Jawaban dari buku-buku saya tidak ada dalil sifatnya zoni. Semua qot'i atau bayinah qot'iyah. Ya. Ini ada pertanyaan nih Pak. Tapi mohon maaf kepada mukibin apabila merasa tertusuk hatinya dari pertanyaan ini. Tapi ini harus diungkapkan, ini ranahnya ilmiah, kebenaran. Jangan sampai orang-orang yang mengaku alim pakai jubah gaya Nabi, tapi habaib di seluruh dunia berjuta-juta tidak ada satupun yang muncul yang menjawab. Mohon dijawab, kenapa itu Pak? Bodoh. Bodoh. Berarti bodoh tuh. Sadis. Kalimat pendeknya bodoh, kalimat intelektualnya lah gitu. Tidak jujur. Bukan. Ketumpulan intelektual, tidak mampu. Jadi tadi saya selesai membahas sebuah poin lubang sejarah 600 tahun dan mitos otoritas. Jadi kalau kita susur, kita bicara Al-Quran, yang pertama berbangga dengan asal usul itu sudah jelas kalimatnya, ana khairum minhu. Iblis teman. Bahasa iblis. Kalimatnya pengklaiman identitas, pengakuan, egoisme. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Nah sekarang apa yang menyebabkan iblis sekarang lebih baik? Lihat ayat belakangnya. Khalaqtani min nar. Aku diciptakan asal usulnya, kalimatnya asal usulnya dari api, sedangkan Adam asal usulnya dari tanah. Ya Allah menjawab wa kana minal kafirin. Jadi kafir itu ada dua. Ternyata ada kafir tidak beriman pada Allah dan ada kafir berdasarkan kesombongan yang mengatasnamakan, yang berakar, yang bersumber dari silsilah, dari asal usul. Jawaban Allah wa kana minal kafirin. Bukan kata saya, kata Quran ini mah. Jadi siapapun, nah ini kan namanya hamiyatul iblisiyah. Nanti dalam surat Al-Fat ayat 26 itu Allah menisbatkan tentang hamiyatul jahiliyah. Jadi ini persis sekali tentang kebanggaan nasab, kebanggaan kabilah, kebanggaan marga. Harus ditempatkan di atas ketakwaan. Ini sudah menyalahi. Allah itu jelas marah, wajar Allah marah. Karena tidak ada dalam hukum Islam dan hukum yang diciptakan oleh Allah yang ditulis pada Nabi Muhammad bahwa nasab itu mampu mengalahkan ketakwaan. Bahwa nasab itu mampu mengalahkan keimanan. Aya bohong kabeh. Kalau Allah mengatakan sekarang iblis yang dengan kesombongannya, sombong dengan asal usulnya dari api, menghinakan sekarang Nabi Adam asal usul dari tanah, artinya dia mengatasnamakan bahwa nasab api ini berarti lebih tinggi dibandingkan nasab tanah. Lalu apa bedanya dengan orang jahiliyah? Bahwa nasab kami sebagai orang-orang jahiliyah ini lebih tinggi dibandingkan sekarang nasabnya orang-orang muslim. Apalagi bedanya sekarang dengan orang yang mengatakan di dalam darahku ini ada darah Nabi Muhammad, padahal lain Nabi Muhammad darah Nabi saya tak? Ya. Nabi Yuya.
Bukan Nabi Bal'an bin Jadi Ba'rok. sudah anak saya lebih mulia, lebih tinggi derajatnya. Padahal kemudian tidak ditentukan oleh darah. Sejak kapan? Ayat yang mana? Hadis yang mana? Kalaupun ada ulama yang menyatakan nasab lebih tinggi, ya ulamanya itu saya bilang itu. Nah, bahasanya kalau kita bilang ulama ini bodoh juga tidak mungkin karena mereka ada orang-orang terpelajar. Kalau kita katakan mereka ulama-ulama yang goblok itu tidak mungkin karena mereka orang yang terdidik. Jadi kalau saya sudah kehabisan kata-kata, tidak tahulah bahasanya apa yang pantas. Tidak mau jujur. Jadi kalau salah aja, gak ada urusan. Ya, kalau salah aja. Tidak mungkin sekarang perkataan ulama sekarang diadukan dengan ayat Al-Quran, dengan hadis Nabi, ya kan begitu. Kayaknya nih Pak, apabila mereka bersikap jujur, yang mereka takutkan jemaah hilang, pengaruh hilang, harga diri hilang, akhirnya bangkrut dan pulang ke Yaman. Kayaknya seperti itu, menurut. Enggak pakai meren pasti. Apa? Jadi inilah mereka berusaha mempertahankan mitos otoritas. Mitos otoritas. Dua, satu mitos yang mereka itu menjadi orang yang paling mulia, nasab yang paling mulia, salam dunia. Sedangkan kalau kita mau jujur lah, dari mulai abad 3, jangan panjang-panjang tadi sampai abad ke-9 lah, terlalu panjang ya, kesian, nanti susah jawabnya. Ya, susah. Abad 3 sampai abad 6 aja lah. Sekarang ahli sejarah mana, ahli nasab mana, ahli rijalul hadis mana, ahli fikih mana yang pernah mengisbat dua nama, Ahmad Al-Muhajir dan Ubaidillah? Sok jawab Bu Eta. Ayo, Kiai Idrus Romli mohon dijawab, Gus Wapi muridnya tolong dijawab, Hanif Al-Atos tolong dijawab. Kalau Bahar gak mungkin, Jangan, karena bacanya dari jangan Pak Dede. tim alik bacana. Itu mah kalau saudara-saudara kita orang pribumi mah saya mah yakin gak akan bisa jawab. Coba carilah ulama-ulama luar negeri lah yang lebih kompeten gitu ya. Kasihan katanya udah dibayar Pak. Hah? Katanya kan kata Kori itu, Pak Kori Aceh itu katanya mereka dibayar. Dibayar buat ngecoblak gitu? Ya. Karunya. Jadi kalau nggak muncul untuk menjawab ini kan kasihan udah dibayar. Ini Katanya. yang saya perlu katakan begini, dalam buku ini yang sedang dicetak ini, jadi nasab itu bukan masalah far'un, laisa bil far'un, bukan masalah cabang, walakin bil usul, tapi ini masalah pondasi. Imam Laith As-Sa'ad pernah mengatakan begini tentang yang namanya manhaj atau metode. Ida sohal aslu sohal furu, wa ida fasadal aslu fasadal furu. Di mana pokoknya jernih, cabangnya jernih. Di mana sekarang pokoknya rusak, cabangnya rusak. Ba'alawi ini ingin mengotori sumbernya, manhajnya, ingin mengotori metodologinya. Kemudian kita sekarang disuruh minum air yang kotor. Kita disuruh meminum air yang sudah terkontaminasi, yang sudah sekarang dimasuki oleh racun-racun dari Ba'alawi. Ya nggak mau. Nah, buku ini yang akan menjawab semua. Mereka menggunakan istilah sukhroh dan izma sukuti. Aduh, mohon maaf ya, terlalu gampang jawab yang begitu, mencari dalil yang lebih sulit lah kalau saya pikir. Ya, yang lebih susah aja gitu. Tapi kayaknya kalau mau jujur, sukroh wal istifadoh itu fi kulli zaman. Jangan dari abad itu aja. Karena sukroh wal istifadohnya ternyata memang tidak dari setiap zaman. Begitu Pak. Dan itu juga bermasalah. Tanya, kita bisa aja mereka menjawab sekarang. Sekarang tanya, syarat sukroh ada dua. Syarat izbah sukuti ada dua. Pernah disampaikan pada masyarakat tidak syaratnya? Tidak. Iya, nanti kita bongkar. Nanti kita bongkar. Ada di buku nanti yang terbaru. Judul bukunya apa Pak? Fikih, verifikasi, dan tafsir. Brutal. Intellectual honesty atas nasab Ba'alawi. Ini judul yang ke-1. Jadi dari 800 halaman mungkin akan saya buat menjadi sekitar 5 judul ini. Jadi semuanya pembahasan masalah usul. Bukan masalah di permukaan gitu. Masalah nasab sudah selesai, itu masih dibahas lagi. Ya, nggak usah bahas nasab, orangnya juga nggak ada. Oke. Jadi kalau misalnya Pak Dede tanya, Pak, jadi Ba'alawi nasabnya tuh nyambung ke siapa? Ya, saya cuma bisa jawab, tanya saja sama rumput yang bergoyang lah. Rumput juga tidak akan mampu menjawab. Oke, yang selanjutnya gini Pak. Mungkin saran pandangnya kepada kiai-kiai asli Nusantara nih, yang pada saat sekarang karena ada keterikatan masalah nasab, juga pernikahan, jadi akhirnya cadel Pak untuk mengungkap kebenaran. Maksudnya cadel teh apa ya? Keluh. Bagaimana saran pandang?
kok seolah-olah tidak mengedepankan keilmuan, lebih mengedepankan perasaan. Ya mungkin buat mereka itu hubungan kekerabatan dengan Ba'alawi itu lebih utama dibandingkan kebenaran. Jadi mereka telah menempatkan kekeluargaan di atas kebenaran, salah lagi itu. Mohon ya tidak mengurangi rasa hormat kepada Bukan guru-guru. Bukan dengan mengurangi rasa hormat, jangan bilang begitu. Orang yang tidak mengedepankan kebenaran, yang tidak mengedepankan ketakwaan itu tidak perlu dihormati. Tidak perlu. Da'i bila dalilin wahwal mungkar. Wahwa kadibun, pembohong. Pembohong. Kita mengeluarkan berbagai kaidah ayat Al-Quran, kutipan-kutipan tentang metodologi dari mulai sekarang. Raksasa Imam Mustahid. Jadi dari 800 ulama ini saya gabungkan metodologi mereka. Pertama dari metodologinya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Yahya bin Ma'in, Imam Ali Al-Bandini, Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Imam Ahmad bin Hanbal, ditambah satu lagi penutup dengan Imam Ibnu Khaldun. 9. Raksa Mustahid saya satukan metodologi dan jawabannya semuanya sama. Ini yang menarik. Karena apa? Al-Haqul Wahid. Kebenaran itu satu. Gak bisa. Metodologi itu harus satu. Tidak boleh banyak. Kalau jalan untuk mencapai metodologi, boleh berbeda. Tapi pahami dulu, metodologi cuma satu. Sepakatnya dulu. Inilah yang menjaga kesucian umat Islam ajarannya ini. Ini metodologinya. Jadi jangan sekarang, ya kita cuma beda pendapat, beda dalil. Ntar dulu. Jangan sekarang karena berbeda langsung bilang, ini beda pendapat. Kalau beda berpendapat, bukan karena metodologi itu memang. Itu karena kebodohan. Apakah betul, Pak? Apabila pergerakan doktrin Ba'alawisasi ini tidak dibendung, akan merusak akidah umat dan peradaban, betul? Tambah satu lagi, akan merusak ideologi Pancasila. Oh, itu dalam paradigma main kebangsaan. Jadi yang mereka rusak ini arahnya adalah untuk merusak, meracuni sekarang manhaj nubuah, manhaj subut wadalalah. Kalau orang yang pernah belajar usul fikih mungkin mengerti lah kalimatnya. Ya, manhaj subut wadalalah. Ini manhaj ulama salaf. Mereka juga ingin sekarang merusak manhaj atau ideologi Pancasila. Jadi yang dirusak ini adalah tentang ideologi keagamaan dan ideologi kebangsaan. Ini sangat berbahaya. Dan perlu kita sampaikan dalam beberapa acara bedah buku nanti. Jadi kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, nanti apabila sangat ini diperlukan untuk mengedukasi kepada umat, dan ingin mengundang Pak Kiai Alawi, nanti di deskripsi saya cantumkan nomor handphone beliau. Bisa dihubungi 24 jam. Siap ke Nusantara Pak keliling? Kalau untuk saat ini mungkin ada beberapa kawan-kawan juga kemarin ya. 2 minggu kemarin sudah ada kontak dari Singapura sama Malaysia, Pak Dede. Mereka juga ada minat katanya. Ya kalau pada dasarnya saya mau diundang kemana aja siap. Satu, ini kajian ilmiah, bukan kajian fitnah. Ya. Tidak ada acara menyerang terhadap personality. Itu membuktikan orang menyerang terhadap personality, membuktikan bahwa dia memang tumpul intelektualnya. Saya nggak peduli ya dia mau dokter kuadrat, mau profesor dokter, ya buat saya mah orang-orang begini harusnya disimpan saja dalam perpustakaan kebohongan. Simpannya raknya di sana. Ya. Data by data, dalil by dalil. Ini ayatnya, tafsirnya, ini hadisnya, dengan hadis lagi, kaidah dengan kaidah lagi, ya kan begitu. Kaidah usul fikih dengan kaidah usul fikih lagi. Ini kaidah yang sifatnya sekarang zoni qawi, oke. Ini zoni hasan, ini zoni dhaif. Jadi kita akan beradu sekarang dengan dalil, dengan data, dan kita akan melihat kepada fakta yang terjadi. Tuh. Itu sahabat. Ya, jadi jangan ngobrolkan sekarang tentang masalah Ubaidillah dari Ahmad Al-Muhajir. Itu mah udah lewat, ya. Udah lewat itu mah. Itu hanya permukaan aja. Ini sudah masuk ke dalam. Banyak orang yang menganggap bahwa buku saya akan berbicara tentang Ahmad Al-Muhajir, tentang Ubaidillah. Oh, enggak, jauh. Bukan itu yang dibahas. Gitu. Nanti orang bilang, Pak Kiai Alawi ini katanya sudah menantang Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Keliru. Bukan. Saya tidak pernah menyerang pribadinya. Bahkan saya curiga bahwa kutipan Imam Ibnu Hajar boleh jadi ini adalah sisipan. Andaikan betul Imam Ibnu Hajar menggunakan sekarang silsilah thariqah untuk sekarang mengisbat, ini keliru. Karena apa? Karena yang namanya silsilah thariqah itu tidak sama dengan silsilah nasab. Satu. Kedua, apakah sekarang Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tidak mengetahui sekarang tentang syarah yang sudah dibuat sekarang
oleh para pendiri mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam bin Hambal, Imam Yahya bin Ma'in, Imam Ali Al-Madini, Imam Abu Bakar Saibah, dan Imam Abin Hambal. Saya pikir beliau pasti lebih tahu, lebih paham. Makanya jadi aneh, kok bisa beliau ini bisa mengutip sekarang silsilah thariqah, kemudian sekarang diadukan, dikontrakkan sekarang dengan metodologi yang sudah ijma ummati, bukan ijma sukuti. Karena apa? Ijma para mustahid ini sudah dipakai sampai sekarang, bahkan dipakai juga sekarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan kita akan buktikan dalam bukunya nanti. Jadi sabar aja. Jadi nggak usah belaga lah ya menggunakan sekarang fatwanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Mohon maaf, itu mah terlalu gampang saya jawab yang begitu mah, yang rada susah gerak. Yang agak berat ya pertanyaannya. Oke, yang selanjutnya ini Pak. Pada saat sekarang ini umat ini kenapa tidak mengedepankan keilmuan, masih kekeh menggunakan husnudzon? Ini apakah penyakit? Sudah delusi ya Kang Mas? Bahasa sampean niku delusi itu sudah rusak otak. Karena ini sangat berbahaya. Atau memang mereka menjaring kelompok-kelompok yang awam yang tidak mau menerima keilmuan? Ini adalah salah satu akibat kenapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW termasuk Allah paling benci dengan yang namanya asobiyah. Asobiyah itu akan menghilangkan semua kebenaran, akan menghilangkan dan meremehkan yang namanya sekarang data-data otentik, bukti-bukti qot'i, data qot'i. Bagi orang-orang yang sekarang mengidap, yang hidup dalam madhab asobiyah, kejelekan, keburukan, kesalahan yang anggota mereka terima, itu akan mereka jaga dan akan mereka benarkan. Dan ketika sekarang mereka mengetahui dan melihat data-data kebenaran di kelompok orang lain, maka yang diserang itu bukan datanya, tapi personalnya langsung. Itulah ciri asobiyah. Dan harus paham dalam sejarah peradaban makhluk, bukannya manusia, makhluk, bahwa asobiyah adalah penyakit rohani tertua yang diidap oleh iblis laknatullah. Itu harus paham. Karena ini penontonnya juga banyak yang awam Pak. Takutnya mereka nggak tahu apa itu asobiyah. Asobiyah teh namun. Asobiyah itu sebuah penyakit rohani yang menetapkan bahwa kemuliaan nasab di atas ketakwaan. Kemuliaan suku bangsa, kemuliaan kelompok di atas ketakwaan. Jadi mereka itu fanatik buta, nanti akan menjadi akibatnya himmatul jahiliyah. Jadi induknya itu asobiyah dari sini. Pengagungan absab lah ya. Ya, ta'assub. Itu. Kayaknya nih teman-teman, ya. Tolong buka kembali khutbah terakhir Nabi itu. Saat Haji Wada Pak ya? Ya. Dibuka kembali tuh. Khutbah Haji Wada Nabi. Ya. Ya, Kanjeng Nabi sudah bilang, ya Yohanes, wahai segenap manusia, pada para sahabat. Itu yang dengarkan ribuan itu jumlahnya. Inna rabbakum wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian satu. Wa inna abakum wahid. Sesungguhnya leluhur kalian juga satu. Ini sudah disatukan oleh Nabi Muhammad. Apalagi kalau kita paham sekarang tentang kenapa Nabi Muhammad membuat yang namanya Risalatul Madinah. Puluhan kabilah disatukan. Mau kabilah A, B, C, D, semuanya sama menjadi umat Nabi Muhammad. Ini sudah disamakan. Termasuk tidak ada kebanggaan untuk nasab lagi. Tidak ada kebanggaan untuk sebuah kelompok. Tidak ada sekarang kebanggaan, keutamaan sekarang untuk sebuah kabilah. Semuanya sama. Tiba-tiba ada orang yang mengaku-ngaku zuriat Nabi Muhammad sekarang berlawanan sekarang dan perintah Nabi Muhammad. Dan harus ingat bahwa Risalatul Madinah itu termasuk hadis yang mutawatir. Bukan sekedar sahih, itu sudah mutawatir. Makanya aneh ada orang bisa bilang sekarang bahwa Habib yang bodoh bisa lebih mulia dibandingkan 70 orang kiai atau ulama. Ini kan diskriminasi, rasisme. Nah, diskriminasi dan rasisme ini muncul dari asobiyah, Pak Dede. Ya. Ini bukan ajaran Islam.
Ini jelas. Yang keroknya di situ ya. Bukan ajaran Islam. Yang mengajarkan diskriminasi itu kalimatnya ana khairum minhu. Itu iblis. Ya. Menjadi rasis, ras aku ras api, paling utama, paling unggul. Nah, aku nih rasnya ras habaib. Ternyata hurufnya G, tapi paling mulia. Dengarkan ya. Andai kan Nabi Muhammad pernah sekarang hidup di daerah Kaukasus, mungkin leluhurnya hafal grupnya G. Sejak kapan leluhur Nabi Muhammad tinggal di daerah Kaukasus atau sedang di Eropa Timur? Nggak pernah. Harusnya F. Maksa. Ya jangan maksa gitu maksudnya. Ya. Padahal boleh kan orang mau jadi hafal grup A, B, C, D, O, A segala terserah mau jadi hafal grup apapun. Yang penting tempatkan ketakwaan di atas segalanya. Beres. Nggak penting sekarang mau hafal grup apapun. Nggak ada masalahnya buat Gusti Allah mah. Ya, jangan malu untuk tes DNA. Ya, ternyata keluarnya G nggak jadi masalah. Lu penting soleh. Cinta Indonesia, orang Indonesia. Ya. Cinta Pancasila. Sudah jelas sekarang HTI, FPI itu kan menjadi ormas terlarang. Berarti kan jadi musuh ideologi Pancasila. Kalau ada orang-orang yang masih bergabung dengan orang-orang yang masih mau menghidupkan ideologi sekarang HTI, yang ingin menghidupkan khilafah, artinya orang-orang ini kan sudah menjadi musuh Pancasila, musuh bangsa negara, dan musuh kita bersama. Catat itu. Catat. Jangan dikasih ruang, jangan dikasih panggung. Ya. Jadi seluruh Nahdien se-Nusantara saatnya kembali ke ulama-ulama asli pribumi Nusantara yang jelas-jelas cinta NKRI, yang jelas-jelas berkiprah dan terbukti nyata bisa mendidik, membina umat dan masyarakat termasuk kita semua. Bisa itu karena ulama-ulama pribumi. Kalau sekarang Ba'lawi berasa sekarang nasabnya asli, ya harus siap dimasukkan dalam tungku api Jarwa Ta'dil, harus tahan panasnya. Karena kalau tahan panas tetap dia akan menjadi emas. Tidak mungkin meleleh jadi perunggu, nggak mungkin. Ya, Ya, itu. ya.